Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini bunyi soalnya adalah terdapat HCN dengan volume 40 mili dan molaritas 0,1 m dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Nah, titik ekivalen tercapai saat volume NaOH yang terpakai sejumlah 40 ml. Nah, yang dipertanyakan adalah konsentrasi NaCN dalam larutan sejumlah. Nah, di sini ternyata HCN sifatnya asam lemah, NaOH sifatnya basa kuat. Jadi NaOH basa kuat. Nah, ada asam, ada basa. Berarti kita bisa tuliskan reaksi MRS-nya. Oke, kita tuliskan HCN plus NaOH menghasilkan NaCN plus H2O. Nah, di sini kita tentukan mol dari masing-masing larutannya. Untuk HCN sendiri itu volumenya ada 40 mili, molaritasnya 0,1 m. Untuk NaOH sendiri juga sama 40 mili kali 0,1 m. Sehingga ternyata diperoleh N-nya sejumlah 4 milimol, ini juga N-nya 4 milimol. Nah, di sini kita tuliskan reaksinya. Di sini sejumlah 4 milimol, NaOH juga 4 milimol. Ternyata kedua-duanya habis bereaksi. Ini 4, NaCN-nya 4, H2O-nya juga 4. Ini habis, ini habis. Nah, yang dipertanyakan adalah konsentrasi NaCN. Nah, adapun konsentrasi NaCN itu cara penentuannya dari molnya NaCN sendiri dibagi dengan volume total, sehingga diperoleh 4 milimol dibagi volume totalnya yang mana? 40 tambah 40, sehingga dibagi 80, hasilnya adalah 0,05 molar, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini berbunyi sebanyak 100 mili larutan CH3COOH 0,2 molar dititrasi dengan 100 mili larutan NaOH 0,2 molar. Maka nilai pH larutan sejumlah. Nah, ada CH3COOH, di sini sifatnya asam lemah. Ini asam lemah. Lalu ada NaOH sifatnya basa kuat, berarti kita buat reaksinya. CH3COOH plus NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Oke, sepertinya reaksi yang ada di soal ini keliru karena di situ tertulisnya KOH bukan NaOH. Oke, jadi kita buat sendiri saja reaksinya. COONa. Nah, lalu kita tuliskan mol dari masing-masing reaksinya. Di sini ada 100 milimol kali 0,2 molar. Untuk yang NaOH 100 mili kali 0,2 molar. Nah, ternyata di sini molnya 20 milimol, yang NaOH juga 20 milimol. Nah, kita tulis MRS-nya. Ini 20, ternyata yang habis 20. Oke, ini 20 habis. Nah, karena tadi reaksinya adalah antara asam lemah dan basa kuat, dan di reaktannya ternyata tidak ada yang tersisa. Artinya reaktannya habis, maka larutan yang kita peroleh ini bersifat sebagai hidrolisis. Nah, lalu dalam penentuan pH-nya kita menggunakan pH dari perhitungan hidrolisis. Nah, kalau hidrolisis kita fokusnya pada garam yang terbentuk. Nah, adapun garam yang terbentuk adalah CH3COONa. Nah, CH3COONa ini ternyata sifat garamnya adalah basa.
Sehingga kita nanti perhitungannya menggunakan konsentrasi OH- sama dengan Kw per Ka dikali konsentrasi anion. Nah, sebelumnya kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari garamnya. Dari mana? Dari mol dibagi dengan volume total. Jadi 20 per 200 dan ternyata diperoleh nilainya 10 pangkat min 1. Nah, karena konsentrasi garam dan konsentrasi anion sama, maka bisa langsung kita tuliskan 10 pangkat min 1 sebagai konsentrasi anionnya. Kenapa kok bisa sama? Oke, kita tuliskan reaksi ionisasinya. CH3CONa menghasilkan CH3COO- plus Na+. Nah, di sini kalau nilainya 0,1, maka CH3COO-nya juga 0,1, Na+-nya juga 0,1 karena koefisien mereka semuanya sama, yaitu sama-sama 1, sehingga nilai molaritasnya juga akan sama. Nah, lalu kita bisa tuliskan Kw itu 10 pangkat min 14 per Ka-nya nih diinfokan di soal 10 pangkat min 5 kali anionnya yang ini yang kita ambil 10 pangkat min 1 kita akarkan sehingga diperoleh 10 pangkat min 10. Nah, akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5 sehingga POH yang terbentuk adalah 5, pH 14 min 5 sehingga hasilnya 9. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu 9 plus log 1. Jadi log 1 itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini masih tentang pencampuran antara reaksi asam dan basa. Nah, adapun bunyi soalnya 50 ml CH3COH 0,4 molar dititrasi dengan 50 ml NaOH 0,4 molar. Nah, pernyataan yang salah untuk titrasi yang telah disebutkan tadi adalah berarti kita cari dari opsi ABCDE yang tidak sesuai yang mana. Oke, kita mulai dari yang opsi A. Di opsi A itu dinyatakan pH asam asetat awal adalah 3 min log 2. Berarti kita buktikan apakah asam asetatnya memiliki pH sebesar 3 min log 2. Nah, kita bisa tulis karena asam asetat sifatnya adalah asam lemah. Oke, berarti kita menentukan H+ dari asam lemah. Sehingga akar Ka kali Ma. Nah, di sini kita tulis Ka-nya 10 pangkat min 5, Ma-nya 4 kali 10 pangkat min 1. Yang mana? Yang ini. Oke. Nah, ternyata diperoleh akarnya 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga pH sama dengan 3 min log 2. Dan ternyata yang opsi A-nya benar. Nah, yang kedua, pH larutan NaOH yang digunakan 13 plus log 4. Oke, kita tuliskan karena NaOH sifatnya basa kuat. Jadi NaOH itu sifatnya basa kuat, maka kita tuliskan rumusan dari basa kuat yaitu OH- sama dengan valensi basa dikali molaritas basanya. Nah, valensi basanya adalah 1, dari sini OH-nya cuma 1. Nah, MB-nya dari mana? Yang ini ternyata juga 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, ternyata hasilnya 4 kali 10 pangkat min 1. POH-nya 1 min log 4. Lalu pH-nya 14 dikurang 1 min log 4, hasilnya 13 plus log 4. Dan ternyata yang B juga benar. Nah, untuk yang C kita tentukan katanya sebelum titik ekivalen terbentuk penyangga asam. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa titik ekivalen itu terbentuk ketika mol asam sama dengan mol basa, atau tepatnya itu ketika reaksinya hidrolisis
Jadi ini ketika hidrolisis. Nah, ketika asamnya atau basanya juga harus salah satunya ada yang lemah. Nah, ketika sebelum mencapai titik ekivalen, jadi kalau sebelum ekivalen itu larutan yang terjadi itu adalah larutan penyangga. Nah, ketika dia penyangga asam, maka kamu lihat, oh berarti yang bersifat lemah itu asamnya, kalau dia penyangga basa berarti yang lemah basanya. Nah, kalau dia tepat saat ekivalen, itu berarti kemungkinannya adalah hidrolisis. Nah, ketika setelah ekivalen, itu adalah sifatnya lihat siapa yang kuat. Nah, berarti di sini untuk yang C, karena yang lemah adalah asam, berarti benar bahwa sebelum ekivalen terbentuk penyangga asam. Nah, untuk yang D katanya pada setelah titik ekivalen pH larutan bersifat asam. Oke, setelah titik ekivalen itu lihat siapa yang kuat. Ternyata di sini yang kuat adalah basa, sehingga harusnya setelah titik ekivalen pH-nya bersifat basa. Sehingga yang salah adalah opsi yang D. Sehingga jawabannya yang D. Oke, soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini ditanyakan adalah pH larutan pada titik ekivalen. Nah, kita ingat kembali, ketika yang dipertanyakan adalah pH larutan titik ekivalen, berarti ini ketika pH hidrolisis garam. Nah, sehingga kita perlu menentukan sifat dari garamnya adalah asam, basa, atau netral. Nah, karena di sini garamnya bisa diperoleh dari HCOOH, di sini sifatnya asam lemah, dan KOH sifatnya basa kuat. Jadi HCOOH plus KOH menghasilkan HCOOK plus H2O. Nah, di sini adalah garamnya. Ini tadi asam lemah, ini basa kuat. Sehingga pH dari garam yang terbentuk, garamnya bersifatnya adalah basa, sehingga pH garam yang terbentuk pasti lebih besar dari 7. Sehingga kita tidak perlu menentukan pH-nya secara pasti, kita bisa langsung menebak jawabannya pasti yang C, yaitu lebih besar dari 7.